Oh ini nih longsor nih. Oh dalam banget ya ternyata. Ini juga. Oh hancur ya. Ini tanda-tanda pengungsian tuh. Pengungsian loh itu. Iya. Teman-teman, gue makan sate Marangi yang campur ya. Nah dia tuh kondimennya ada ini oncom. Oh kita sesek. Sah. Mantap jiwa, tuh kan? Ayo bang, bakso bang, ayo bang. Kue pukis. Kesikat sama truk, gokil. Welcome to Bandung. Sudah sampai. Finally sampai di Bandung, saudara-saudara. Buset dah, emak-emak ini. Bisa gitu ya? Wah, selamat siang. Jadi sekarang waktunya check out. Ini udah jam berapa nih? 12 siang. Kita mau cari makan siang. Habis itu kita cabut pulang. Oke? Ya udah. Kita cari makan siang dulu. Oke, kita on the way menuju makan siang dulu. Terus rencana itu bisa makan siang kita on the way ke Jakarta ya. Tapi mau mampir dulu ke, biasalah kalau si Mbak Putri nih suka nongkrong-nongkrong nih, hinggap-hinggap di tempat nongkrong gitu. Jadi mungkin ntar di puncak kita akan nongkrong dulu gitu ya. Ikutin lagi teman-teman, ntar kita lihat ya kita kemana jadinya. Oke teman-teman, ini sekarang kita di daerah Dago. Kita menuju Jalan Cihapit mau makan siang. Nah sekarang berkutat dengan kemacetan Dago ini. Ini jam berapa? Jam makan siang sih ya. 12 kurang 10. Jam makan siang, jadi rame. Ini jalan enak, jalan Aceh ya. Ini walaupun siang dia tapi tetap sejuk karena pohonnya rindang ya. Pohonnya tuh lumayan banyak. Nah ini udah Jalan Cihapit nih ya. Kita lihat. Oh dari sini banyak makanan memang ya. Tuh bakmi. Oh ini bakmi cokin. Wey, oke. Tuh teman-teman, bakmi cokin. Ini jual apa nih? Jual bakmi ya pastinya. Kita maksi dulu ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman ya, bakmi cokin di Jalan Cihapit. Menu utamanya tentu bakmi ayam. Cuman di sini juga jual bakso goreng dan lainnya. Kayak gini nih teman-teman. Nah posisinya tepat di depan Polsek Bandung Wetan ya teman-teman ya. Dan karena ini jam makan siang jadi lumayan rame. Dan juga interior tuh vintage banget teman-teman. Dan nuansanya nuansa Chinese. Dan yang gue pesen ini adalah yamin asin bakso ya teman-teman ya. Ini pakai mie lebar. Terus dia yaminnya asin ya teman-teman ya. Nah ini mie lebar dan ini kenyal banget teman-teman. Jangan lupa pakai chili oilnya karena ini enak banget tapi pedes teman-teman. Jadi buat yang nggak suka pedes hati-hati. Si Mbak Putri maksudnya yamin manis nih, dia pakai pangsit tapi deh ya. Nah pertama kali nyoba ini, wah ternyata enak banget ya. Beda sama yamin-yamin yang pernah gue makan ya. Baminya kenyal, terus rasanya juga legit ya. Apa namanya, gurih banget gitu. Terus gue nyoba suikao yang punya bini gue, ini juga enak ya, udah nggak berasa banget. Baksonya juga kenyal banget, asik. Oke, teman-teman sudah selesai. Isi bensin dulu. Bensin seperempat nih. Ini 30.000 full lagi nih. 30 pertama kayak. 30. Dari lo. Ya. Minta bonnya Mas ya. Iya, iya, makasih. Mana ya, isi 30.000 lagi nih. Oke, lanjut lagi. Nah, ini Braga, Oke, tuh Braga. Sini ada bacang katanya nih. Yang katanya bini gue ada bacang, mana bacang? Nggak ada bacangnya? Serius? Mas, yang jual bacang tuh mana bang ya? Bacang mah sore bang. Oh sore. Sampai jam berapa dia? Sampai malam? Jam 5 sampai malam. Oh ya, makasih ya. Nuhun. Oke, berarti gagal beli bacang karena kata Mas tukang parkirnya, kata si AA tadi, bacang itu mulai jam 5 sampai malam. Nah, kita sedang ini masih jam 12.50, jam 1. Ya, masih nunggu 4 jam dong. Nah, lama kita terus jalan on the way pulang.
Kalau kita terus aja nih ke arah Cimahi. Nah ini kita di Jalan Asia Afrika ya. Salah satu landmark Bandung juga. Rame banget, gila. Nah ini landmark Bandung ya. Ini tanda bahwa kita di Jalan Asia Afrika. Tuh, Asia Afrika. Di sini adalah nih. Di sini adalah alun-alun Bandung ya. Macet full, coy. Asli. Ini sih. Wah, siang-siang. Lumayan matang kita nih. Ini tengah hari bolong ya, teman-teman. Jadi panasnya berasa banget walaupun di Bandung tetap kayak Jakarta ternyata. Kalau tengah hari bolong begini panas gitu, terik mataharinya juga sama. Gua ngerasa ada bedanya tuh. Orang-orang bilang Jakarta panas gitu, di Bandung lebih dingin. Enggak juga ya, sama aja ya menurut gua. A few moments later. Ya, resmi keluar dari daerah Cimahi, Bandung. Sekarang menuju ini udah pada larang ya, pada larang masalah. Menuju Gunung Kapur, arah Cianjur ya. Kita dibelokin dulu tuh ke daerah ini, apa enggak? Nama daerahnya apa ya? Ini gue udah kedua kali lewat sini, cuman gue lupa namanya apa. Ya, kita sudah memasuki Gunung Kapur lagi. Bisa dilihat ya, ini macet ya. Ini truk sampah lagi, lumayan padat. Kita sesat kiri dulu biar aman. Dan ini rutenya akan turun berliku-liku ya, karena kita arah pulang. Kalau kemarin kita kan nanjak, sekarang kita turun. Ini menuju ke Raja Mandala, apa tuh ya, Cipatat ya, Cipatat, terus Ciranjang, baru Cianjur. Kode Cianjur baru deh Cipanas, terus Puncak. Kita lewat jalur kiri ini lebih enak ya, lebih aman ketimbang ambil kanan kok di sini. Ini yang nanjak juga lumayan padat ya, yang nanjak yang ke arah Bandung lumayan padat. Tuh kayak gini nih, nombak aja buset. Ini kalau lagi arah naik macet nih biasanya sering banget yang dari arah berlawanan tuh ngambil jalur kita gitu. Jadi tuh kita harus aware deh kayak gini nih. Nah, kita harus extra aware kalau di sini. Gue mikir aja deh, lebih aman kayaknya, lebih banyak space. Jadi kalau di jalur Gunung Kapur ini saran gua ya, mau naik mau turun, mending ngambil jalur yang kirinya daripada yang lawan arus kayak gitu. Soalnya ini dia tuh karakter tikungan tuh bener-bener blind spot ya. Tuh banyak tebing-tebing kayak gini. Jadi nggak kelihatan kalau misalkan tiba-tiba ada yang ngambil lajur kita. Kita motornya ngambil kiri aja. Asik ya. Asik nih. Sepi, jadi arah kita turun itu sepi, jadi enak gitu, bisa santai, bisa bablas santai. Tapi nah, ini mulai ada kepadatan nih. Ada apa? Oh, truk lagi ya, kembali lagi truk seperti biasa. Kembali kiri lagi. Oh, ada truk juga, nggak apa, tadi depannya. Nah, kirinya tuh luas di sini, enak. Sebelah kiri, mantap. Tuh kalau warlock pasti ngambil kiri kayak gue nih, enak nih. Dia udah tahu soalnya celahnya. Sampai jembatan Raja Mandala jam berapa ini? Jam 2:05. Cukup cepat ya. Nah,
Nah, menurut gue ya teman-teman, untuk jalur Jakarta-Bandung atau Bandung-Jakarta ya, jalur ini adalah salah satu jalur yang paling bikin bosan ya. Jalan raya Bandung Cianjur ini yang paling menurut gue membosankan. Selain Parung, tapi ini lebih panjang nih. Ini kayak apa ya? Ya bosan aja. Lurus doang, banyak truk juga, bikin ngantuk. Tapi lu harus standby. Beda sama kayak misalkan Puncak atau Gunung Kapur gitu. Itu kan kita otomatis kita standby karena jalurnya juga berkelok ya. Jadi kita sebagai rider pasti aware gitu. Kalau ini nih, kalau kita santai banget gitu malah ngantuk di sini tuh. Pukul 2:22 udah nyampe Cianjur ya. Ini udah masuk Kabupaten Cianjur. Lumayan lancar ya, dan tadi beberapa spot doang yang agak ramai, tapi tetap lancar lah ya, nggak macet. Jadi emang enak sih kalau misalnya kita trip itu weekday. Nah, buat teman-teman yang belum nonton part satunya, itu bisa nonton di video yang sebelum ini ya. Jadi ini adalah part 2 dari 2 video yang gue buat. Pulang pergi Bandung bareng istri ya, kita habis trip, habis jalan-jalan. Nah, buat teman-teman yang baru gabung, baru nonton gua, terima kasih udah nonton. Terus boleh subscribe supaya bisa nonton video gue selanjutnya ya. Ini jam 2:53 ya, jam 3 kurang 10 lah. Ini posisi lagi Cimacan, lagi nanjak menuju Puncak Pas. Kita sambil ngebahas sesuatu kali ya. Jadi ini masih ada 30 menit lagi sampai ke tujuan di tadi, Tropical Deck Gunung Mas. Masih 3 menit, kita sambil ngobrol ya. Jadi buat kalian teman-teman yang belum pernah trip atau touring gitu ya, naik motor, sebaiknya cobain deh, karena enak banget teman-teman. Jadi nggak usah jauh-jauh dulu. Misalkan kayak dari Jakarta menuju Puncak atau Sentul atau Gunung Bunder gitu, itu kan kita kurang lebih sekitar 50 sampai 70 kilo ya, tergantung kamu berangkat dari mana gitu. Dan enaknya kalau misalkan touring cuman sekitar 50 sampai 70 kilo sekali jalan itu ya, kalau bolak-balik 3 kali 2 lah ya, itu kita bisa PP dan santai. Dan kita nggak perlu bawa-bawa tas gede untuk baju gitu. Jadi kita cuma bawa badan sama riding gear yang proper aja gitu. Tapi kalau misalkan tripnya sampai nginep, nah itu kita kan perlu bawa tas ya. Nah ini gue mau sharing nih. Jadi sebenarnya motor yang, kalau menurut gue ini bagi pendapat gue ya, bisa beda menurut kalian pasti. Motornya adalah motor dengan dek rata gitu. Dan yang ada tersedia di pasaran motor dengan dek rata itu adalah motor matic biasanya. Kenapa ada motor dek rata enak? Karena kalau misalnya kita bawa tas, bawa peralatan atau perlengkapan ya untuk menginap, nanti kita bisa naruh barang atau naruh tas kita di situ. Kayak gini nih, tengah. Ini deknya bisa buat naruh barang kita. Itulah kelebihan yang dimiliki oleh motor matic dek rata dibanding motor jenis lain gitu ya. Jadi untuk akomodasi dia bisa bawa atau bisa naruh barang besar di dek tengah ini gitu. Tapi memang downside-nya motor matic itu yang tersedia di pasaran yang deknya rata ya, itu memang kebanyakan mesin motor-motor matic yang gak besar ya, yang kecil ya. Kayak motor gue nih misalkan Mio M3, Vario, Beat gitu. Nah jadi matic-matic kecil ini nggak enaknya adalah ketika kamu perlu nanjak-nanjak atau nyalip ya, itu belet banget gitu, belet banget asli, belet banget. Kayak misalkan Mio M3 ini ya kalau nggak diapain belet banget. Cuma memang banyak opsi lah kalau misalkan mau diperbaiki performanya buat nanjak-nanjak, dari yang paling ringan sampai yang paling berat kayak misalkan bore up gitu ya. Nah ringan kita ngomongin ringan deh, kita ngomongin main kirian misalkan, ngentengin roller, ganti per CVT lebih keras, ganti per sentri lebih keras gitu, atau mainin derajat puli, itu bisa mengobati leletnya motor ini tanjakan. Sampai ke yang lebih berat pun kayak misalkan bore up atau tunnel mesin ya, porting segala macam, ganti cam, ECU, bla 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 bla, itu juga pastinya bisa memperbaiki performa motor matic kalian gitu. Masih lebih enak buat performanya di tanjakan gitu ya, atau buat nyalip juga. Cuma memang downside-nya biasanya ya, untuk durability dibandingkan dengan motor standar pabrik ya, ada potensi untuk durability-nya tidak sebaik motor standar pabrik gitu. Kalau pakai motor matic untuk trip atau touring gitu, pakailah atau carilah motor matic yang tenaganya sudah besar dari lahir gitu. Sorry, kurang lengkap, motor matic dek rata ya gitu. Dek rata nih, yang dari lahir sudah tenaga besar. Kayak misalkan ya, Vario yang 150 kayak cc ke atas,
Terus kalau Yamaha mungkin Lexi ya. Lexi walaupun 125 cc tapi dia basic atau platform mesinnya beda sama Mio M3 kayak gini. Platformnya dia sama-sama kayak NMAX. Jadi lebih baik menurut gue performanya dibanding M3. Memang tidak segalak NMAX, cuman kalau mau dimodif gampang banget, tinggal ganti bloknya NMAX, piston set NMAX, beres gitu. Udah kayak NMAX larinya. Ya sama bumbu lain mungkin injektor segala macam mungkin perlu, tapi cukup dengan ganti blok NMAX dan piston set NMAX gitu ya. Udah sama kayak NMAX performanya kurang lebih gitu. Dan itu preferensi gua gitu. Karena gua udah beberapa kali naik motor keluar kota ya. Naik Matic pernah, naik motor bebek pernah, naik motor sport juga pernah gitu. Itu memang menurut gue yang paling nyaman di bawahnya. Karena kan kita ngomong nyaman gini, karena ini kan jaraknya jauh ya. Jadi kenyamanan tuh penting untuk apa? Stamina kita, daya tahan kita ya. Jadi motor yang gak nyaman dipakai itu pasti bikin kita lebih cepet drain staminanya, lebih cepet capek gitu, pegel lah segala macam. Jadi motor yang nyaman dibawa untuk jarak jauh atau jangka waktu yang agak panjang itu adalah motor Matic teman-teman menurut gue. Meskipun ya secara riding experience tidak se-fun to ride motor sport atau motor yang bisa ngoper gigi ya gitu. Nah, apakah naik motor tipe lain salah? Enggak, jelas enggak lah. Motor-motor yang tanpa dek rata ini juga tetap bisa enak dibawa ke kota untuk bawa barang ya. Karena banyak banget sekarang part aftermarket yang menunjang kebutuhan touring. Kayak misalkan box ya, sekarang box. Dulu kan kalau box cuma ada di belakang, sekarang box belakang, box samping juga ada, box depan, samping, kanan kiri juga bisa dipasang gitu. Jadi makin banyak kompartemennya, baik yang jual aftermarket ya, dari bracket sampai box-boxnya atau panniernya segala macam, itu banyak yang jual. Ini teman-teman ya, ini gue nanjak menuju puncak pas nih dari arah Cipanas. Ini ya tuh, udah kayak gitu, sot nih, nggak ada ngaruhnya dah. 40 35 tuh mana bulet banget sumpah ya. Kalau mau enak aja memang minimal harus ganti roller lah atau kerasin Persivity ya. Parah ini anjir gitu. Gue udah ngocok-ngocok gas nggak ngaruh soal ini. Ini buka gas setengah, ini pol, ini setengah, ini pol, nggak ngaruh pak. Lari tetap 40 35 40 45 gitu doang tuh. Agak beda ya sama spin ya. Gue kalau naik spin itu dia kayak bisa lebih kencang, bisa 50-an ya. Berdua gini nanjak di sini nih, kayak dia bisa 50 deh. Ini udah mau masuk puncak pas, dingin ya, jam 3:11. Punya motor dek rata yang lebih kencang kayak ini kali ya, Lexi gini asik kali ya. Atau Vario 140 ya. Tapi gue kayak prefer Lexi sih, karena Lexi itu posisi nyetirnya enak. Gue suka banget. Dia PW nyaman gitu. Apalagi gue kalau bocor aja tuh kayaknya proper gitu, posisi ergonomi setangnya ya. Udah gitu kan dia juga selain dek rata, si bagasi juga gede gitu. Jadi kayak bisa buat taruh barang-barang banyak di situ gitu. Nanjak cuy. Wih teman-teman udah dingin di sini ya. Ini agak mendung jadi rasanya lumayan berasa dingin. Ini gue paling pakai sarung tangan tapi masih nembus lumayan. Terus oh iya ini gue agak buka nih, pantesan dingin berasa jaket gua. Ya kita sudah sampai puncak pas ya, puncak pas. Udah nyampe Warpat nih, Warpat. Set dari sini selalu rame ya, mau weekend mau weekday sama aja tuh. Tuh Warpat rame banget buset. Rame habis. Nah teman-teman kalau gue tuh kalau ke puncak ya gue nggak ke Warpat situ karena pasti rame. Gue tuh lebih prefer tempat-tempat yang begini nih. Nah tuh gue punya tempat favorit mana ya, lupa lagi, tapi coba kita cari pelan-pelan ya. Kalau gue masih ingat sekitaran mana ya. Sebentar. Nah kayak masih lewat deh sini. Itu tadi ya, tadi itu ya. Itu tadi ya? Hah? Serius lo? Belum kali? Oh lewat ya? Lewat ya? Ya lewat. Kamu nggak bilang? Kamu nggak bilang? Iya lewat ya? Ya yaudahlah, lewat. Lewatan teman-teman ternyata. Jadi ya udah.
Coba next time kalau kita ke puncak kita ke sana deh. Nah, ini sudah mulai turunan berkelok-kelok. Wih gila, anginnya berasa banget pak. Anginnya berasa banget ini. Dingin. Nah, Pak, tropical deck sini ya? Tropical deck sini. Oke. Kasih ya. Oke, kita udah masuk area kebun teh Gunung Mas. Ini mau ke tropical deck. Jadi dia masuk ke sini ternyata. Ini kita ikutin aja lah, ikutin jalannya. Oh, kayak gini tempatnya ya. Wih, tajam pisan nih tapal kuda. Mbak, tropical deck sini bener ya? Iya. Bayar di sini? Iya, tiket masuknya 10.000 Kak. Oke. Kenalannya sama kendaraannya 5.000. Jadi berapa total? Jadi 25.000. Berdua sama motor 25 ya? Iya. Itu ya. Soalnya 50.000. Ke arah mana, Mbak? Ke arah kanan. Oke. Kalau ke kiri naik itu kemana ya? Nah, itu untuk ke tempat camping. Oh, ada campsite-nya. Iya, ada. Oke, makasih. Sama-sama. Iya. Ya tuh campsite-nya. Kamu penasaran? Itu ya tempatnya ya? Kamu mau lihat ini dulu. Hehehe. Gak kuat nanjak, gila, pelan banget. Oh, di sini. Ini tempat camping ya, Pak? Ya, di atas. Lewat sini bener ya? Ya, lewat sini. Saya mau lihat situ bisa ya? Makasih. Banyak kan? Iya, Pak, makasih, Pak. Hehe, ini jadi ini ternyata ada camping ground ya di tropical deck ini. Ini jalan masuknya lumayan curam ya, Pak. Jadi kalau naik mobil itu, wow, mesti yang gini tempatnya. Iya, Mas. Tempatnya bener-bener gini, Mas. Yang kenapa? Takut kenapa? Gila, motorku hampir nggak kuat. Berat banget. Gokil. Oh, gini tempatnya. Oh, ini camping groundnya kayak gini, teman-teman. Jadi ini disewainnya tuh ada deck-decknya ya, ada deck-decknya. Ntar lihat yang aku mau liatin dulu bawah. Cek dulu. Oh, gini. Jadi di tempatnya ini buat bangun tenda, bisa bawa mobil sini. Kayak di situ tuh ada mobil lagi camping. Pemandangannya begini. Lucu juga. Oh, itu lagi ada apa namanya? Parasailing. 4 biji. Gimana? Kesini naik mobil. Mas mau nanya. Tadi naik ini di situ aman, Mas? Banyak ya, masuk ya. Tapi tinggi banget tadi ya. Wah, gila. Turun, 2 orang turun, saya. Oh, gitu. Oke deh. Di sini semalam berapa, Mas? Campnya? Berapa? 300. Itu udah dapat tenda belum ya? Bawa sendiri. Bawa sendiri. Oh, baru deck, cuma sewa deck aja ya. Oke, makasih Mas. Pak, makasih Pak. Mari. Ya, oke teman. Jadi tadi ternyata sewa decknya itu tanpa apa-apa itu 300 per malam. Nah, ini sekarang tantangannya adalah turunnya ya. Oke, ini lumayan curam. Curam sih. Tadi motor gue di sini cuma lari 10 km per jam. Untuk nanjak, jadi sangat-sangat curam ya. Hehehe, bini gue panik, bini gue. Tuh teman-teman, itu tropical decknya, itu tempat nongkrongnya. Jadi ini ternyata tempat untuk camping groundnya. Jalurnya cukup. Tuh, ini bekas-bekas mobil pada ngepot ini nih. Ada jalur-jalur ban bekas mobil pada spin itu. Oke, udah cukup tahu ya. Berarti kalau ke sana harus bawa mobil yang enak nanjaknya. Atau motornya ini tadi juga cukup. Tadi ini kuat sih. Pak, mari Pak. Nah, itu sekarang parkir nongkrong sampai ya menjelang maghrib lah ya, kita nongkrong di sini. Ini area parkir. Kita cari yang paling dekat aja lah lokasi. Tunggu sini ya. Oke, sampai. Capek.
Ya teman ya, tiket masuknya ke Pakai Sales ini ke daerah apa tadi? Tropical Lake ini satu orang 10.000 untuk turis domestik dewasa. Kita berdua berarti 20.000 sama tiket parkir motor sekali masuk 5.000 perak ya. Tuh, jadi total 25.000. Selawe ya Bu. Silakan. Ini yang kemana? Ini apa tadi? Sereh. Lemongrass. Dia teh sereh apa bukan? Lemongrass ya serai lah ya. Maksudnya teh sereh apa sereh doang? Ya serai doang. Terus tadi sana lemongrass doang. Ya ini lemongrassnya. Iya, warnanya sih juga kayak seledri ya. Seledri. Begitu tes. Nah ini temen gue nih tadi. Ini sebenarnya sih lemongrass doang, bukan lemongrass tea tapi sereh doang gue cek. Oh manis, enak kok. Kayak jahe tapi baunya sereh. Kayak wedang jahe gitu, cuman ini wedang sereh. Nah. Oh, enak banget coy. Dan ini view-nya lumayan lah ya. Dibilang wow banget juga enggak, tapi dibilang jelek enggak. Oke, dan tempatnya oke bang. Meskipun dia masuk apa namanya kayak nanjak-nanjak, dan setelah parkir itu dari parkiran menuju lokasinya ini sekitar 250 meter lah ya, kurang lebih. Tapi ternyata tempatnya bagus, tempatnya recommended. Jadi nuansa tempatnya tuh kayak nuansanya sebenarnya nuansa agak kayak Bali ya, kayak Nuk ya. Nuk begini kan berarti kan rustic kayak kayak kita kalau kita ke Bali itu kita banyak nemuin kafe-kafe atau tempat kopi, tempat nongkrong lah ya. Kayak Ubud. Kayak gini ya. Canggu juga banyak kayak gini kan. Jadi nuansanya nuansa Bali kalau udah. Ini teman nih bonnya. Total kita makan sama minum, bukannya makan sih, ngemil sama minuman ini 92.000. Mestinya 79.000 tapi karena ada tax dan service jadi 92.000 lebih. Ya, harganya lumayan karena ini tempat wisata ya. Ya teman, kita sudah turun menuju Jakarta nih sekarang. Sekarang dilakukan pertama kali adalah mencari pom bensin ya. Kita isi bensin dulu karena udah seperempat lagi. Ya kosong. Di map sih macet ya, kelihatannya di bawah menuju Cisarua itu dia macet, cuman kita lihat deh ada apa macetnya nih. Kenapa sih maps merah? Semoga tidak parah macetnya ya. Jadi kita turun nih pukul 5.36 ya, setengah 6 berarti. Wih macet bener kan? Pas turun dari Pakai Sales tadi langsung macet ini. Sampai mana? Cisarua ya nih, nyampe kalau Cisarua. Ya udah nasib. Oh ya, ini by the way aku penasaran buat yang penduduk Puncak atau warga sini yang nonton. Ini kan weekday ya. Ini hari Selasa. Apakah tiap sore jam setengah 6 ini begini, macet begini, atau hari ini doang nih? Coba atau mungkin boleh komen di bawah karena ini weekday ya. Apakah jam pulang kantor juga kayak Jakarta macet gitu? 30.000 mas. Dah isi bensin. Sekarang kita lanjut turun. Wih masih macet. Wih. Oh ya teman-teman, gue mau nanya sama kalian nih, kira-kira nih ya, kira-kira. Jadi gue berencana untuk mempertimbangkan untuk membeli antara dua motor tadi ya, Vario 150 atau Lexi ya, Yamaha Lexi. Jadi Matic dek rata gitu. Gue tau memang secara sesi tidak head to head ya, cuman kalau gue pilih Honda, gue akan pilih Vario 150 yang old atau yang new ya. Kalau Yamaha gue akan pilih Lexi 125 ya. Nah menurut kalian, bagi pemilik dua motor tersebut ya, Lexi atau Vario Pego ya, Vario 150, itu menurut kalian enak yang mana nih? Nah gue butuh masukan nih dari segi perawatan, performa, sama efisiensi bahan bakar, sama tadi akomodasi ya, kepraktisan gitu. Kira-kira yang mana tuh yang paling enak? Coba lagi, gue lagi nyari motor yang lebih nyaman dari motor ini. Dalam arti motor ini cukup nyaman untuk dibawa jauh, cuman minusnya adalah performanya aja kurang. So gue berencana akan upgrade motor itu ke tadi Lexi 125 atau Vario 150 yang old atau yang new ya. Nah masukan dari teman-teman akan gue jadikan pertimbangan gue untuk mengambil motor tersebut. Jadi yang mana enaknya
Jadi semakin lengkap, testimoninya semakin bagus. Buat yang mau jawab di komen, gue terima kasih banget sebelumnya karena sudah bantu gue memilih ya. Bagi yang pilihannya tidak kepilih, jangan berkecil hati, gue tetap apresiasi. Tapi memang gue harus nyari yang suitable dengan kebutuhan gue gitu dan karakter gue sendiri. Gitu teman-teman. Karena sudah gelap, jadi gue akan sudahi sesi motovlognya. Gue akan rekap seluruh perjalanan kami berdua dari kemarin sampai hari ini gitu. Sampai jumpa di rumah. Nah ini si bensin terakhir karena kita mau fullin dulu. Karena gue pakai metode ngukur bensinnya full to full ya. Jadi kita berangkat full, kita pulang juga kita isi full. Tempat isi bensinnya sama dekat rumah gue juga. Jadi penghitungan kilometernya kita akhiri di pom bensin ini. Gitu. Mantap. Full mas. Iya. Sip, aman. Kasih mas. 40 full tank ya. Ini ya bonnya ya. 1,5 liter ya, 20.000 dari pas. Nyampe rumah jam 8.05. Hahaha. Jadi tadi dari Gunung Mas sampai sini 2,5 jam karena kena macet di Gunung Mas sampai Cisarua, sama di Bogor juga kena macet. Jam orang pulang kantor soalnya kan. Ya teman-teman, sekarang kita coba sedikit recap tentang perjalanan kita 2 hari kemarin. Lalu gue akan hitung budget yang gue habiskan bersama istri gue di sana sampai kita pulang dan kita berangkat itu. Oke, kalau bisa gue recap, hari pertama itu kita berangkat itu hari Senin ya. Jadi berangkat pagi jam 7 pagi, kita sampai di Bandung itu jam setengah 1 siang. Itu perjalanan berarti sekitar 5,5 jam. Itu sudah termasuk kita sempat sarapan juga di daerah Cipanas ya, makan sate Marangi Sari Asih. Jadi mungkin kalau kita terabas terus mungkin 5 jam sampai 5 jam, 4,5 sampai 5 jam mungkin sampai lah. Itu dengan kondisi kita jalannya nggak ngebut ya, santai gitu. Kurang lebih lari 50-60an. Dan di Bandung itu kita nginep di rumah rencana kita dapat di aplikasi Agoda. Cukup enak tempatnya. Jadi dia rumah, konsepnya tuh rumah, satu rumah gitu dibagi beberapa kamar. Tapi tiap kamar itu dia tematik. Jadi tiap kamar tidak sama ya. Jadi berbeda-beda interiornya gitu. Jadi uniknya di situ. Nah, di hari kedua itu kita check out jam 11 siang ya. Kita langsung lanjut makan siang. Kita kelar makan siang itu sekitar jam berapa ya? Jam 1-an ya kalau nggak salah, 1-an. Itu kita langsung keluar dari Bandung, kita langsung cus ke arah puncak, yaitu nongkrong di daerah Gunung Mas puncak situ. Nama tempatnya Tropical Deck, itu sekitar jam 3 atau setengah 4-an. Terus kita nungguin sampai hampir maghrib, lalu setengah 6-an gitu kita turun. Ternyata kena macet di daerah Gunung Mas itu sampai Pasar Cisarua gitu. Itu lumayan macet. Terus di kota Bogornya juga karena jam pulang kantor ya mungkin ya, jadi lumayan padat ya jam segitu. Setelah itu touchdown rumah ya di Jakarta itu sampai di jam 8 malam kurang lebihnya. Nah sekarang kita bahas budget ya. Jadi ada 3 hal yang kita keluarkan. Pertama adalah akomodasi, konsumsi, sama transport untuk 2 hari tadi. Nah untuk akomodasinya kita nginep di penginapan namanya Rumah Renjana di Bandung, di Dago Atas. Itu per malamnya Rp297.500 kurang lebih. Jadi itu gue dapat di aplikasi Agoda ya. Jadi harganya pasti berbeda-beda karena tergantung musim ya. Jadi kalau misalkan lagi low season biasa lebih murah, atau kalau misalkan lagi high season biasa dia lebih mahal ya. Untuk konsumsi kita hari pertama itu di sarapan di Sate Marangi itu habis Rp47.000. Terus kita jajan di Indomaret itu Rp24.800. Saya Bandung kita makan siang di Bakso Cuang Kisrayo itu Rp45.000 berdua ya. Setelah makan gue sama bini nungguin check-in karena masih sore check-in-check-innya ya. Itu gue beli jus, sama bini gue beli kopi di daerah Gempol. Gue beli jus nanas jahe itu Rp25.000, sama istri gue beli kopi susu Earl Grey itu harganya Rp28.000. Lalu makan malam kita pengen nyari suasana yang memang kurang lebihnya enak ya, nyaman dan
ademnya Bandung kita bisa rasain itu dapatnya di Dago Pakar. Tempat-tempatnya Kopi Tagura. Itu makan malam kita habis Rp128.800. Lalu setelah itu sebelum pulang ke hotel kita mampir juga ke Circle K. Jajan ya, itu Rp48.300. Nah hari kedua ya, ini besoknya itu setelah check out kita makan siang di Bami Chokin daerah Cihapit. Itu berdua habis Rp75.000. Setelah itu kita mampir puncak ya, mampir di daerah Gunung Mas, tempat-tempatnya Tropical Deck. Berdua kita habis Rp92.114 itu untuk minum dan snack ya. Emang agak mahal di situ karena memang itu tempat wisata ya, dan tempatnya memang cukup fancy ya. Jadi Tropical Lake itu ada di tempat yang namanya Pakis Hills. Dia ada penginapannya, ada restorannya, ada tempat nongkrong kayak Tropical Deck tadi, sama ada dia punya campsite atau camping ground yang untuk mobil ya, untuk camper van gitu. Tiket masuk Pakis Hills itu Rp25.000, jadi per orang Rp10.000 sama motor satu itu Rp5.000. Transport, karena kita naik motor, jadi bisa ditekan budgetnya untuk transportasi ya. Jadi gue berangkat dari Jakarta itu, kondisi tangki bensin full tank. Nah ini ada bonnya ya, jadi isi bensin pertama itu di daerah Ciherang ya, ini setelah Cipanas ya. Itu gue beli bensin Pertamax Rp30.000. Lalu isi bensin kedua itu di Bandung, itu perjalanan pulang ya, mau pulang. Itu gue ngisi di SPBU Tamblong, isi Pertamax juga Rp30.000. Lalu isi bensin ketiga itu ada di SPBU Raya Puncak, itu Rp30.000 juga. Lalu yang terakhir ini gue isi untuk ngefullin lagi supaya kita bisa ukur ya dari full to full. Karena gue pakai metode penghitungannya full to full ya. Jadi terakhir itu gue menuhin itu Rp20.000. Jadi total biaya untuk BBM yang gue keluarkan itu Rp110.000. Itu dapat 8,27 liter Pertamax. Nah jadi konsumsi bahan bakarnya itu kita bisa hitung ya. Nah di sini odometer gue pas berangkat itu menunjukkan angka 14.196,4 km. Lalu saat pulang, odometer gue tercantum 14.575,4 km. Jadi setelah dihitung, total jarak tempuhnya itu 379 km total ya. Jadi dari kita berangkat sampai kembali lagi, itu 379 km. Nah jadi kita bisa hitung ya, untuk konsumsi BBM rata-ratanya. Karena kita total jarak tempuhnya 379 km, kita pakai BBM 8,27 liter, jadi kita bisa bagi tuh. Jadi konsumsi BBM rata-ratanya itu dapat di angka 45,8 km per liter. Jadi itu menurut gua dengan gaya nyetir yang memang biasa aja, nggak eco riding, nggak ngebut-ngebut banget juga, cukup fair ya. Itu kita berdua, kita boncengan. Bobot itu kurang lebih kita berdua 140 kg ditambah barang sekitar 7-10 kg. Jadi kurang lebih 140 kg lah ya untuk bobot rider dan barang. Jadi cukup fair untuk motor Matic 125 cc seperti Mio M3 ini. Total dari semua tadi itu udah gue hitung juga. Jadi kita berdua itu kita ngabisin budget sekitar Rp950.000. Jadi angka tepatnya Rp947.514. Jadi kurang lebih Rp950.000 lah ya. Jadi kalau kalian misalkan ada plan untuk trip bareng istri atau bareng pasangan atau bareng teman gitu ya, boncengan berdua aja lah gitu ya. Jadi ini budget yang nggak terlalu irit-irit banget dan juga nggak terlalu hedon ya. Itu kurang lebih siapin Rp1 juta ya. Jadi kami berdua ngabisin itu tidak lebih dari Rp1 juta ya teman-teman ya. Untuk staycation di Bandung selama 2 hari 1 malam via Puncak Cianjur dan naik motor gitu teman-teman. Oke, terima kasih sudah nonton. Semoga menginspirasi buat kalian yang baru mau mulai belajar touring. Karena ini sebenarnya touring jarak pendek ya, Jakarta Bandung itu kurang lebih 200 kiloan jaraknya. Jadi kalau misalkan tempatnya 180 kilo lah naik motor dari Jakarta menuju touchdown Bandung itu. Jadi ya bisa dibilang tidak terlalu jauh, itu menempuh kurang lebih 5-6 jam perjalanan untuk sekali jalan ya. Jadi bisa banget buat kalian yang memang baru pertama kali mau nyoba touring naik motor gitu. Dan saran gue enaknya naik Matic deck rata ya, karena biasanya kalau kita nginep itu kan bawa tas gede gitu. Jadi bisa naruh tas di deck tengahnya situ gitu. Oke, jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini. Kalau ada yang mau nanya silahkan tanya di kolom komen ya. Terima kasih teman-teman, Diki cabut dulu, ciao.